Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujinia Lestari dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dengan nomor NIM 1805520186. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 kelas F1 Akuntansi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEAK MMCA CPA. Selain itu, diharapkan video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi pengauditan 2 yang berkaitan tentang peristiwa kemudian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang Universitas Tekubang Unisbang Semarang. Universitas Tekubang Semarang atau biasa dikenal dengan Unisbang adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Unisbang memiliki dua kampus, yaitu Kampus Mugas yang berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dan Kampus Kendeng yang saya tempati ini berada di Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan, Jawa Tengah. Unisbang terdiri dari beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan Program Sarjana. Oke, itu adalah perkenalan dari saya. Sekarang kita masuk ke materi peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Dua jenis peristiwa kerangka laporan keuangan yaitu 1. Peristiwa menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. 2. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian ada tujuan auditor. Jadi tujuan auditor yaitu adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. 2. Tujuan auditor untuk merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor. Setelah tanggal laporan auditor, yang mana apabila auditor mengetahui pada tanggal tersebut, kemungkinan auditor mengubah laporan auditnya. Jadi, apabila auditor itu mengetahui suatu fakta pada tanggal laporan auditornya, maka auditor harus mengubah laporan auditnya. Seperti itu. Sebelum kita mengetahui apa itu peristiwa kemudian, perlu diketahui terlebih dahulu istilah-istilah di bawah ini. Berikut beberapa istilah yang perlu diketahui. 1. Tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kedua, ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan,
telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. 3. Tanggal laporan auditor. Apa sih tanggal laporan auditor? Tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. 4. Kemudian ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Itu adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan bagi pihak ketiga. Kemudian ini peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Berikut disajikan gambar kerangka waktu peristiwa kemudian dan periode peristiwa kemudian. Jadi, auditor dapat menemukan peristiwa kemudian selama kerangka waktu berlangsung. Kerangka waktu berlangsung itu terjadi dari tanggal neraca. Bisa dilihat di situ tanggal 31 Desember sampai penerbitan laporan auditor tanggal 15 Maret. Dan menurut GAAP, auditor diwajibkan menemukan peristiwa kemudian, yaitu pada periode peristiwa kemudian. Periode kemudian itu terjadi dari tanggal neraca dilihat 31 Desember sampai pekerjaan lapangan di situ tertera tanggal 1 Maret. Jenis peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian jenis 1 yaitu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan memengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh, realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Kemudian, penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dari jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Dalam peristiwa ini diperlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, peristiwa kemudian jenis 2, yaitu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Contoh, penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen dan saham biasa. Kemudian contoh lagi, pembelian suatu perusahaan, kemudian kerugian dari bencana, misalnya bencana kebakaran atau banjir. Sedangkan dalam peristiwa ini diperlukan pengungkapan dalam laporan. Atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Jadi, kalau peristiwa kemudian jenis 1 itu memerlukan penyesuaian laporan keuangan, tapi kalau peristiwa kemudian jenis 2 itu memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Kemudian di sini saya sajikan contoh kasus. Asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2020 dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporannya per 31 Desember 2019. Nah, jika setelah melakukan review atas peristiwa kemudian, auditor menentukan bahwa kebangkrutan ini terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan, tetapi tidak diketahui klien pada tanggal neraca,
Jika seperti ini, maka klien diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2019 atas kerugian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa kemudian jenis 1. Namun, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam posisi yang baik pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutan disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi setelah tanggal neraca, maka hanya diperlukan pengungkapan dalam catatan laporan per 31 Desember. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa kemudian jenis 2. Pengaruh terhadap laporan auditor. Nah, jadi kelalaian dalam mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar yang disebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian ada prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Berikut adalah cara auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor. Yang pertama, mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun. Seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Yang kedua, dengan melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam AU 560.12. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur audit AU 560.12 itu seperti apa. Jadi, prosedurnya yang pertama, membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dengan situasi itu. Prosedur yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal keuangan dan akuntansi mengenai setiap kewajiban kontingen atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan diajukan. Setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif. Menanyakan apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca. Kemudian, prosedur selanjutnya membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Prosedur selanjutnya menanyakan kepada ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Prosedur selanjutnya mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Prosedur selanjutnya melakukan tanggung jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi itu. Jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan,
suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin fakta ini menyebabkan auditor untuk mengubah laporan auditnya. Maka, yang harus dilakukan auditor adalah sebagai berikut. Auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan jika demikian, auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Jika prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, maka yang harus dilakukan auditor adalah 1. Auditor harus memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru. Kedua, auditor harus menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila terdapat kasus dari peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan apabila pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang berkaitan dengan perubahan laporan auditor, yaitu yang dilakukan auditor harus mengubah laporan auditor dengan cara memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Kedua, auditor harus menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah, meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain. Paragraf hal lain ini berisi penyampaian bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan sesuai yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Kemudian dalam beberapa yurisdiksi, manajemen tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Maka, auditor pun tidak perlu menyediakan laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, tetapi manajemen tidak mengubah laporan keuangan tersebut, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam SA 705. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas. Kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen. Atau
Apabila semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, maka pihak tersebut agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Dan jika laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan dengan cara mencari advis hukum. Kemudian catatan penting, apabila entitas dalam sektor publik dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah, maka tindakan yang tepat bagi auditor adalah melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Berikut adalah contoh tanggung jawab tambahan auditor yang berhubungan dengan peristiwa kemudian. Yang dimana di sini laporan keuangan auditor dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan. Contoh kasus yang berhubungan dengan peristiwa kemudian. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Maka untuk itu auditor diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir, dan auditor membaca dokumen penawaran tersebut untuk dianalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait. Selain prosedur peristiwa kemudian yang telah saya paparkan di awal, auditor juga melakukan prosedur peristiwa kemudian berdasarkan pada informasi yang tersedia dan seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan. Nah, jika catatan akuntansi bukan yang terkini yang dimaksud adalah yang mana tidak terdapat laporan keuangan interim atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, maka prosedur audit yang relevan yang digunakan adalah inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran bank. Hal-hal yang harus dipertimbangkan auditor sebagai langkah menentukan prosedur yang tepat. Membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Kemudian mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencangkup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain. Saya akan menjelaskan terkait poin 2, yaitu proses litigasi dan klaim. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Di sini perlu diketahui bahwa kontingensi keuntungan tidak dicatat sampai terrealisasi, sedangkan
kontingensi kerugian dicatat, diungkapkan, diabaikan. FASB dalam SFAS 5 Accounting for Contingencies mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau bahkan tidak terjadi. Kontingensi keuntungan, misalnya klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten. Kontingensi ini tidak dicatat sampai terrealisasi. Sedangkan kontingensi kerugian meliputi kewajiban potensial dari perselisihan pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, litigasi, klaim, serta penilaian. Sehingga menimbulkan masalah yang signifikan bagi auditor. Maka menurut GAAP, kontingensi kerugian harus dicatat sebagai kewajiban kontingen. Harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau diabaikan. Ketika membaca notulen rapat Dewan Komisaris dan mereview kontrak, auditor harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki. Pertimbangan audit. SAS 12 Inquiry of a Client Lawyer Concerning Litigation Claim and Assessment AU 337.04 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti tentang eksistensi kondisi, situasi, serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian. Litigation Claim and Assessment (LCA). Kemudian, auditor harus mendapatkan bukti periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Selanjutnya, auditor harus mendapatkan bukti tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Kemudian, auditor harus mendapatkan bukti jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Terkait dengan litigation, claim and assessment, auditor harus melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen tentang arti dari identifikasi LCA. Kemudian, auditor harus mendapatkan dari manajemen suatu uraian dan evaluasi atas litigation claim and assessment yang terjadi pada tanggal neraca. Mendapatkan kepastian dari manajemen lebih baik dalam bentuk tertulis tentang eksistensi setiap klien yang belum ditegaskan. Di samping itu, auditor juga harus memeriksa dokumen yang dimiliki klien mengenai litigation, claim, and assessment. Auditor juga bisa memperoleh informasi litigation, claim, and assessment melalui pembacaan notulen rapat. Surat pertanyaan audit, Letter of Audit Inquiry. Surat pertanyaan audit merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA.
untuk diserahkan kepada manajemen. Surat pertanyaan ini dibuat karena harus diakui bahwa auditor tidak memiliki keahlian hukum yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua litigation, claim, and assessment. Berikut adalah bentuk dari surat pertanyaan audit. Di sini bisa dilihat. Jadi surat ini harus dikirimkan manajemen kepada ahli hukum yang telah ditugaskan oleh klien. Kemudian ada surat representasi klien, client representation letter, yang umumnya dikenal sebagai surat Rep.AU333, Management Representation SAS 85 dan SAS 89. Ini adalah pengertian dari representasi. Representasi merupakan bagian dari barang bukti. Representasi tertulis ini didapatkan dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Berikut saya jelaskan. Representasi manajemen antara lain mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut, kemudian mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Telah saya jelaskan bahwa surat pertanyaan audit itu sebagai sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan bukti mengenai litigation, claim, and assessment. Akan tetapi, surat representasi juga dapat memuat pernyataan manajemen bahwa litigation, claim, and assessment telah dipertanggungjawabkan secara tepat dan tidak ada klaim atau penilaian yang belum ditegaskan yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Berikut saya sajikan contoh kasus yang menunjukkan surat Rep menjadi sumber utama bukti audit. Apabila klien merencanakan untuk menghentikan suatu lini bisnis, auditor mungkin tidak dapat mendukung peristiwa ini melalui prosedur audit lainnya. Dengan demikian, auditor harus meminta manajemen untuk menunjukkan niatnya dalam surat representasi. Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lainnya, misalnya representasi manajemen mengenai klasifikasi sekuritas yang ditahan sampai jatuh tempo, mungkin bertentangan dengan penjualan sekuritas tersebut oleh manajemen. Maka auditor harus menyelidiki situasinya dan mempertimbangkan reliabilitas dari representasi yang dibuat. Dan yang harus diperhatikan auditor apabila dalam suatu kasus atau situasi auditor harus mempertimbangkan apakah ketergantungannya pada representasi manajemen yang berkaitan dengan aspek-aspek lain dari laporan keuangan sudah tepat dan dapat dibenarkan. Isi surat representasi terdiri dari 4, yaitu 1. Laporan keuangan, 2. Kelengkapan informasi, 3. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, 4. Peristiwa kemudian. Gambar ini adalah contoh surat representasi menyangkup isi dari surat representasi.
Surat representasi ini disiapkan oleh bagian administrasi klien, dialamatkan pada auditor, dan diberi tanggal pada tanggal laporan auditor. Kemudian pengaruh terhadap laporan auditor. Apabila auditor menerima surat rep dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Apabila kebalikannya, yaitu auditor tidak dapat memperoleh surat rep atau tidak dapat mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya, maka mengakibatkan pembatasan lingkup yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar audit, baik melalui pendapat wajar dengan kualifikasi maupun penolakan pemberian pendapat. Auditor dapat meminta keterangan kepada manajemen tentang status terkini laporan keuangan dan meminta keterangan khusus tentang apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi. Kemudian menanyakan apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang, seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau surat perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian menanyakan apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Kemudian auditor menanyakan apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Kemudian auditor menanyakan apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Kemudian auditor menanyakan apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Contoh kasus, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, auditor menanyakan apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan dan untuk pemulihan kembali aset. Cukup sekian presentasi peristiwa kemudian yang dapat saya sajikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.